Pernah nggak sih kalian ngerasa kalah duluan cuma karena kalian nggak secepat orang lain? Nih, cerita ondel-ondel satu ini bakal ngajarin bahwa pelan-pelan tapi konsisten itu lebih penting daripada ngebut tapi sombong. Yuk, ikutin kisah gokil dan penuh makna ini. Ondel-ondel jadi kura-kura lawan kelinci sombong di lomba kampung. Siapa yang menang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan ya. Buat kalian yang baru mampir atau udah sering nonton tapi belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya seputar dunia ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cerita kali ini membawa hikmah buat kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Adil, yang selalu mengajarkan kita bahwa kemenangan itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang kesungguhan dan kesabaran. Yuk, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, teman-teman. Semakin banyak bersholawat, semakin hati kita terang dan hidup kita penuh rahmat. Amin. Jangan lupa untuk terus bertakwa, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan rendah hati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Cerita ini bakal nunjukin betapa pentingnya sabar dan istiqomah, bahkan dalam lomba hidup yang tampaknya kita kalah jauh. Tulis juga ya, asal kalian dari mana di kolom komentar. Biar kita makin akrab dan tahu dari mana aja teman-teman ondel-ondel kita. Tonton sampai habis ya. Karena di akhir cerita ada satu pertanyaan kuis yang jawabannya ada di dalam video ini. Yang jawab benar akan didoakan khusus di penutup dan insya Allah dapat hadiah rezeki rumah mewah. Pagi itu, suasana kampung Betawi lebih ramai dari biasanya. Langit cerah, matahari baru saja menyembul dari balik pepohonan kelapa yang berjajar rapi di pinggir kampung. Semilir angin pagi membawa aroma khas tanah basah dan daun pisang dari arah sawah kecil yang mengelilingi kampung. Di tengah lapangan utama, warga sudah berkumpul sejak subuh tadi, bersiap menyaksikan acara tahunan yang sangat dinanti-nanti, Lomba Lari Akbar Kampung Betawi. Lapangan sudah dihias meriah. Spanduk besar berwarna merah putih bergambar siluet ondel-ondel dan tulisan besar bertuliskan, Lomba Lari Akbar Kampung Betawi, siapa paling gesit, dibentangkan di atas panggung utama. Ada panggung hiburan di sisi kanan, tenda UMKM di sisi kiri, dan tribun penonton sederhana yang dipenuhi warga dari berbagai penjuru kampung. Anak-anak duduk di atas tikar sambil membawa bendera kecil. Para ibu berdandan cantik mengenakan kebaya encim, dan bapak-bapak sibuk menyalakan pengeras suara serta mengatur barisan. Dari balik tenda peserta, muncullah dua sosok ikonik yang mencuri perhatian semua orang. Pertama, ondel-ondel kelinci, diberi nama Si Ucul. Gayanya nyentrik. Wajahnya dihias dengan cat warna cerah, lengkap dengan telinga kelinci dari kain blue drooping yang menjulang tinggi. Ia mengenakan kaos jersey nomor 1, celana training garis 3, sepatu lari merek terkenal, dan kacamata hitam reflektif yang memantulkan cahaya pagi. Sambil berjalan pongah, ia terus menebar senyum ke arah kamera. Bahkan sempat melemparkan pose peach dengan 2 jari. Yah, udah pasti gue menang nih, teriaknya sambil tertawa puas. Di belakangnya, ada penggemar anak-anak kecil yang langsung bersorak, hidup kelinci, hidup Si Ucul. Di sisi berlawanan, perlahan muncullah sosok ondel-ondel kura-kura. Namanya Si Lemot, tapi warga kampung menyebutnya begitu bukan karena merendahkan, justru karena kasih sayang. Ia tampil sederhana, mengenakan sarung kotak-kotak khas Betawi, baju koko putih lengan panjang, dan peci hitam dengan sedikit ornamen bordir hijau. Tidak ada pernak-pernik mencolok, tidak juga suara keras dari mulutnya. Tapi setiap langkahnya mantap. Dengan posisi tangan disilang di depan dada, ia memberi salam kepada warga sambil tersenyum. Panitia lomba lalu memanggil kedua peserta ke garis start. Ada garis putih yang dilukis di tanah pakai kapur, dibatasi bambu kecil dan bendera merah di sisi kiri kanannya. Warga langsung antusias. Kamera HP diangkat tinggi-tinggi, anak-anak berdiri di pundak bapaknya agar bisa lihat lebih dekat. Pembawa acara dengan semangat memekik di pengeras suara, inilah 2 finalis lomba lari legendaris kita. Di sebelah kiri, kita punya Si Ucul, kelinci gesit yang katanya lari secepat motor ninja. Dan di sebelah kanan,
Si lemot, kura-kura yang katanya pelan tapi pasti. Ucapan itu disambut tawa dan tepuk tangan penonton. Tapi bukannya tersinggung, si lemot justru tersenyum kalem. Ia mengangguk hormat kepada kelinci dan berkata dengan suara pelan namun jelas, menang bukan soal cepat, tapi soal sampai garis akhir. Kalimat itu membuat beberapa penonton mengangguk setuju. Bahkan seorang ibu berkata lirih pada anaknya, "Nak, dengerin tuh omongan si lemot, bijak banget ya, padahal dia diem-diem bae." Si Ucul mendengarnya tapi malah tertawa keras. "Weh, bisa-bisanya lo ngomong kayak kakek-kakek bijak dari film kungfu. Ini lomba lari, bro. Yang penting cepet sampai finish, bukan gaya kalem. Udah pasti lo gue tinggal dari awal," katanya sombong, sambil joget-joget ala TikTok. Tak hanya itu, kelinci itu juga sempat mengelilingi garis start dan membanggakan sepatu larinya. "Nih, sepatu limited edition, bro. Import langsung. Anti-slip, anti-bow, dan bisa ngebut kayak roket," katanya sambil menunjuk kakinya sendiri. Para penonton pun makin heboh. Sebagian bersorak mendukung kelinci, sebagian justru penasaran ingin lihat bagaimana kura-kura bisa bersaing dengan gaya kalemnya. Tiba-tiba seorang kakek tua maju ke depan membawa bendera start. Ia adalah kakek Marsan, sesepuh kampung yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ia menaikkan bendera putih kecil ke atas dan berteriak, "Siap-siap semua A, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bendera dikibaskan ke bawah, dan lomba pun dimulai. Si Ucul langsung melesat seperti anak panah. Debu-debu beterbangan di belakangnya. Ia bahkan sempat menoleh ke belakang dan berkata, "Ya gue tinggal dulu ya kura-kura. Good luck," jalan santainya, sambil tertawa puas. Penonton heboh, sebagian bahkan tertawa ngakak melihat kura-kura masih berada beberapa langkah dari garis start. Tapi di wajah si lemot, tak ada sedikit pun rasa panik. Ia memulai langkahnya perlahan-lahan, kaki kanannya maju dulu, lalu kaki kiri menyusul. Sambil membaca bismillah dalam hati, ia menundukkan kepala dan mulai menapaki lintasan lomba yang panjang. Penonton mulai terbagi dua. Ada yang masih setia mendukung kelinci dengan sorakan keras dan yel-yel, tapi tak sedikit juga yang mulai tertarik dengan ketenangan si lemot. Itu kura-kura adem banget ya jalannya, kayak lagi jalan pagi di pasar," komentar seorang ibu-ibu sambil ngunyah kue ape. Ada pula anak kecil yang bilang, "Aku dukung kura-kura aja deh. Dia lucu." Dan saat itu, seorang bapak bersarung yang dari tadi diam, akhirnya berkomentar, "Hati-hati lo, biasanya yang ngebut di awal suka keder di tengah." Para pedagang asongan, tukang es lilin, dan pemilik warung kopi di sekitar lapangan pun menyaksikan dengan penasaran. Bahkan ada yang sampai pasang taruhan lucu-lucuan, yang menang saya traktir gorengan 1 bakul. Begitulah awal mula lomba legendaris itu dimulai. 2 ondel-ondel yang sangat berbeda. 1 penuh gaya, 1 penuh tekad. Tapi siapa yang benar-benar akan sampai ke garis akhir duluan? Semua orang menahan napas, menanti kelanjutan dari duel tak terduga ini. Begitu suara teriakan, 3A, menggema di seluruh lapangan, dan bendera putih dikibaskan ke bawah oleh kakek Marsan. Semua penonton bersorak. Sorakan membahana, bercampur dengan teriakan dukungan dari segala arah. Suara tanjidor dari panggung hiburan juga mulai mengalun mengiringi dimulainya lomba, menciptakan suasana penuh semangat dan gembira. Lomba lari antara 2 ondel-ondel yang sangat kontras akhirnya resmi dimulai. Ondel-ondel kelinci alias si Ucul langsung melesat seperti roket. Kakinya bergerak sangat cepat, sampai-sampai debu di sepanjang lintasan membumbung tinggi ke udara. Penonton di sisi kiri dan kanan jalur lomba sampai terbatuk-batuk karena serbuk tanah yang beterbangan. Tapi itu tak mengurangi semangat mereka untuk berteriak, "Ucul, Ucul, ayo, kelinci gesit." Dengan gaya penuh percaya diri, si Ucul bahkan sempat menoleh ke belakang setelah berlari sekitar 20 meter. Ia melihat si lemot baru mulai melangkahkan kaki pertamanya dari garis start. Dengan cepat, ia memutar badannya sambil berlari mundur, lalu berkata dengan nada mengejek, "Ya kura-kura masih pemanasan tuh kayaknya. Ayo dong, keburu sore." Penonton pun tertawa geli. Sebagian ada yang ikut bersorak, sebagian lagi malah menggeleng-gelengkan kepala. Sementara itu, si lemot tetap tenang. Ia tidak tergoda oleh cemoohan ataupun ejekan. Langkahnya pelan, tapi pasti.
Dengan tubuh besar dan gerak lambat, ia tetap berjalan mantap. Kakinya menyentuh tanah dengan penuh perhitungan, seperti sedang mengatur napas dan energi agar tak habis di tengah jalan. Wajahnya serius, tapi tidak tegang. Ia tidak tampak panik. Bahkan sesekali ia menoleh ke arah penonton dan mengangguk sopan sambil tersenyum. Beberapa orang tua yang duduk di bawah tenda khusus lansia mulai menunjukkan simpati pada si lemot. Lihat tuh, adem banget jalannya. Kayak bukan lomba, tapi kayak lagi jalan zikir subuhan, ujar seorang nenek sambil mengunyah emping melinjo. Kawan-kawannya mengangguk. Iya, semangatnya beda ya, bukan buat gaya-gayaan, tapi benar-benar jalani niat. Sementara itu, si Ucul semakin asik dengan aksi pamer dan show-off-nya. Ia tidak hanya berlari, tapi juga sesekali berputar 360 derajat, lompat ke samping, lalu lanjut sprint sambil bersorak, gaspol kelinci Betawi. Ada satu momen di mana dia mendekati but es kelapa muda di sisi lintasan, lalu dengan cepat mengambil satu gelas dan meneguknya sambil lari. Segar. Makasih bang es kelapanya. Bonus buat juara, katanya sambil menyapa kamera wartawan kampung yang meliput acara. Tak lama kemudian, si Ucul sempat berhenti sejenak di pos jajan yang disiapkan panitia untuk peserta. Di sana tersedia buah potong, air mineral, dan semangka dingin. Tapi bukannya minum sebentar lalu lanjut, dia malah duduk selonjoran di kursi plastik, menyender santai sambil berkata pada seorang panitia, "Tenang aja bang, lawan gue masih jalan di kilometer 0. Gue rehat bentar juga nggak ngaruh." Panitia cuma senyum-senyum sambil bilang pelan, "Yakin bang? Ini lintasannya panjang loh." Setelah 5 menit istirahat sambil selfie dan upload story ke media sosial, si Ucul melanjutkan lomba. Tapi kali ini dia tidak lari secepat awal. Kecepatan kakinya sudah sedikit menurun. Nafasnya mulai terdengar ngos-ngosan. Tapi karena masih merasa jauh di depan, dia tetap pede. "Santai, yang penting gue menang gaya juga," ucapnya dalam hati. Sementara itu, di lintasan yang sama, si Lemot tetap berjalan dengan ritme yang stabil. Tidak ada perubahan kecepatan sejak awal. Tidak cepat, tapi juga tidak lambat-lambat amat. Seorang bocah yang awalnya mendukung kelinci, mulai berseru, "Ma, itu kura-kura udah sampai titik 2. Padahal kelincinya tadi lama duduk-duduk." Ibunya mengangguk sambil tersenyum, "Makanya, kalau jalan jangan sombong." Salah satu momen lucu terjadi ketika si Lemot melewati panggung dangdut yang dimainkan warga sebagai hiburan tambahan lomba. Penyanyi yang melihatnya berkata, "Tepuk tangan dong buat peserta paling konsisten, ondel-ondel kura-kura. Pelan tapi pasti, kayak cinta sejati." Penonton pun bersorak. Ada yang ikut bernyanyi dan melambai ke arah si Lemot. Beberapa jurnalis kampung mulai tertarik untuk mengikuti perjalanan si Lemot dari dekat. Mereka mulai memotret, merekam video, bahkan mewawancarainya singkat saat sedang berjalan. "Pak Lemot, kenapa Bapak nggak buru-buru? Nggak takut ketinggalan?" tanya seorang reporter muda. Dengan tenang, si Lemot menjawab, "Kalau kita terlalu cepat, bisa lupa arah. Tapi kalau kita terus bergerak dengan niat, insya Allah kita sampai dengan selamat." Jawaban itu viral di grup WhatsApp warga. Banyak yang membagikannya dengan caption, "Kura-kura ini, walau lambat, hatinya kuat." Inspiratif banget. Sementara itu, si Ucul, yang tadinya jauh di depan, mulai kelelahan. Otot pahanya mulai kram. Nafasnya tersengal. Dia pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Kali ini, ia menemukan pohon besar yang rindang di sisi lintasan. Ia rebahan di bawah pohon tersebut, melepas sepatu, dan berkata dalam hati, "Ah, istirahat sebentar deh. Kura-kura masih jauh kok. Setengah jam juga nggak bakal ngejar." Dia lalu tertidur. Tertidurnya si Ucul menjadi momen penting. Karena tanpa dia sadari, si Lemot terus melaju dan makin mendekati titik tengah perlombaan. Warga yang melihat kondisi ini mulai berbalik dukungan. Kayaknya kelincinya tidur tuh. Masa kalah sama kura-kura?" teriak seorang remaja. "Gue jadi malu deh tadi dukung kelinci," celetuk yang lain. Semangat warga makin besar mendukung si Lemot. Di pinggir lintasan, anak-anak membuat yel-yel spontan, "Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Ondel-ondel Lemot pasti menang." Bahkan ada ibu-ibu yang melemparkan pisang rebus ke arahnya. "Nih cemilan sehat bang,
buat nambah tenaga. Panitia lomba yang semula hanya memperhatikan, mulai tegang. Kalau kelincinya nggak bangun juga, bisa gawat nih, kata salah satu petugas. Padahal awalnya semua yakin kelinci pasti juara, balas petugas lain sambil menggeleng. Waktu berlalu. Si lemot terus berjalan. Langit perlahan berganti. Awan tipis mulai menutupi sinar matahari. Tapi di lintasan, tekad si lemot tidak memudar sedikit pun. Walau sudah mulai terlihat lelah, peluh membasahi tubuhnya, langkahnya tidak goyah. Ia seperti sudah mengunci pikirannya hanya pada satu hal, sampai ke garis akhir, apapun yang terjadi. Di kejauhan, panggung utama dengan spanduk besar, finish, mulai terlihat. Dan dari sisi yang berbeda, warga yang awalnya bersorak keras kini mulai terdiam dalam kekaguman. Tak banyak kata, tapi semua mata tertuju pada satu sosok ondel-ondel kura-kura yang tak berhenti melangkah. Dan di balik itu semua, si Ucul masih tertidur di bawah pohon. Waktu terus berjalan. Matahari yang tadinya bersinar cerah di atas lapangan kampung Betawi, kini mulai tertutup awan tipis yang melayang perlahan. Udara berubah menjadi sedikit sejuk, ditambah angin semilir yang bertiup lembut dari arah sawah. Suasana lomba yang semula ramai dan riuh mulai berubah menjadi lebih tenang. Bukan karena perlombaannya selesai, tapi karena satu hal, ondel-ondel kelinci alias si Ucul tertidur di bawah pohon besar. Di tengah jalur perlombaan, tepat di sisi lintasan yang sedikit menanjak, tumbuhlah sebuah pohon mangga tua yang daunnya rimbun. Di bawahnya, ada tikar plastik yang ditinggalkan oleh tukang es cendol, lengkap dengan ember bekas dan plastik pembungkus. Di sanalah si Ucul rebahan, melepas sepatunya, menyender santai dengan tangan dilipat di belakang kepala. Sesekali ia menguap lebar, kemudian memejamkan mata, mulutnya masih menggumam. Paling juga dia baru nyampe pos 1, gue istirahat bentar gak bakal ngefek. Saking nyamannya, kelinci itu pun tertidur pulas. Suara tanjidor yang tadinya mengiringi lomba berubah jadi sayup-sayup di kejauhan. Bahkan suara riuh penonton pun tak lagi menggugahnya. Ia terlelap, dengan mimpi-mimpi indah tentang dirinya berdiri di podium, memegang piala emas, dikerubungi wartawan kampung, dan difoto bareng kepala RW sambil menerima hadiah sepeda listrik. Di sisi lain lintasan, si lemot, sang ondel-ondel kura-kura, masih terus melangkah. Tak satu pun langkahnya terhenti. Setiap gerakan terlihat berat, namun mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada keluhan. Meski tubuhnya kini penuh peluh dan langkahnya mulai sedikit terseok karena kelelahan, ia tidak menyerah. Bahkan ketika banyak penonton mulai meninggalkan area untuk membeli makanan atau istirahat di tenda, si lemot tetap berjalan lurus, menapaki lintasan penuh semangat. Beberapa anak-anak yang masih bertahan di tepi jalur lomba memandang dengan mata berbinar. Itu kura-kuranya hebat banget ya, nggak nyerah walau pelan, kata seorang bocah bernama Randy, sambil menggenggam balon warna merah. Di sebelahnya, temannya, Dimas, menambahkan, iya. Aku tadinya dukung kelinci karena dia keren. Tapi sekarang aku mau dukung si lemot. Dia lebih keren karena gak banyak gaya tapi beneran jalan. Para ibu yang duduk di bawah pohon kersen sambil makan rujak juga mulai membicarakan hal yang sama. Kadang ya Bu, hidup kita tuh kayak kura-kura ini. Jalannya pelan, banyak rintangan, tapi kalau ikhlas dan istiqomah, pasti bisa sampai juga, ucap Bu Erni sambil menyesap air kelapa. Betul Bu. Jangan kayak kelinci itu. Baru menang di awal udah pamer sana-sini, malah ketiduran. Kalah deh nanti, sahut Bu Nani yang dari tadi ngipasin anaknya tidur di pangkuan. Sementara itu, seorang remaja konten kreator TikTok bernama Sasa, melihat peluang. Ia langsung berdiri di pinggir lintasan, mengambil HP-nya, dan mulai merekam si lemot dari belakang. Guys, lihat nih, ondel-ondel kura-kura ini bener-bener inspiratif banget. Pelan tapi jalan terus. Yang setuju kasih like dan share ya, katanya sembari tersenyum lebar ke kamera. Dalam beberapa menit, videonya sudah diunggah dan viral di kalangan warga kampung, bahkan masuk grup WhatsApp RT sebelah. Si lemot memang tidak pernah mengeluh. Di sepanjang lintasan, ia sesekali menunduk, mengucapkan istighfar dan zikir pelan. Beberapa warga yang memperhatikan mulutnya menyadari bahwa ondel-ondel ini tak hanya berjalan dengan kaki, tapi juga membawa hatinya dalam perjalanan. Seorang ustadz kampung yang menonton dari kejauhan berkata pelan pada anak muda di sebelahnya, "Nak,
lihat baik-baik. Dia bukan cuma lomba lari. Dia sedang mengajarkan kita cara hidup. Pelan, tapi selalu dalam lindungan Allah. Beberapa orang tua mulai mengajak anak-anaknya berdiri di tepi lintasan untuk memberi semangat kepada si lemot. "Ayo Bang Kura-Kura, semangat!" teriak sekelompok anak dengan penuh semangat. Si lemot tersenyum dan melambaikan tangan. Walau wajahnya lelah, sorot matanya tetap tajam, menunjukkan keyakinan bahwa dia bisa sampai ke garis akhir. Dan benar saja, dalam beberapa menit, si lemot melewati titik di mana si Ucul tertidur. Perlahan tapi pasti, dia melangkah perlahan melewati bayangan pohon mangga yang rindang. Penonton yang menyadari hal ini langsung heboh. "Lihat tuh, kelinci masih tidur, tapi kura-kura udah nyalip," teriak seorang anak kecil sambil menunjuk-nunjuk. "Keren. Gila, gue gak nyangka bisa ngeliat momen begini," kata seorang pemuda sambil menyalakan kamera untuk dokumentasi. Teriakan demi teriakan akhirnya membuat sebagian penonton mulai mendekat ke arah pohon mangga. Beberapa orang mengintip dari kejauhan, memastikan apakah benar si Ucul masih tertidur. Dan benar saja, kelinci itu mendengkur pelan sambil meringkuk di tikar plastik, masih bermimpi jadi bintang kampung. Tapi yang membuat suasana jadi makin haru adalah ketika anak-anak di sekitar lintasan mulai membuat tulisan dari kertas karton yang ditempel di batang bambu. Tulisan-tulisan itu berisi pesan semangat seperti, "Pelan tapi pasti. Yang sabar pasti sampai. Jangan remehkan yang diam. Kura-kura kami percaya padamu." Bahkan beberapa warga yang punya pengeras suara mulai memutar lagu-lagu semangat dengan beat lambat namun membakar. Suasana berubah total. Yang tadinya penuh yel-yel untuk si Ucul, kini berubah jadi gelombang dukungan untuk si lemot. Sementara itu, si Ucul masih belum bangun. Suara riuh penonton tak cukup keras untuk menyadarkannya. Entah karena terlalu capek, terlalu percaya diri, atau terlalu menikmati kenyamanan rebahan, ia tetap tertidur nyenyak seperti bayi kekenyangan. Bahkan lalat yang berterbangan pun tak cukup untuk membuatnya membuka mata. Namun waktu tak berhenti menunggu siapapun. Langkah demi langkah, napas demi napas, si lemot terus melangkah. Bahkan ketika angin bertiup lebih kencang dan debu mulai berterbangan, ia tetap tidak berhenti. Selendangnya sudah lepas, wajahnya mulai tertutup keringat, tapi matanya tetap mengarah lurus ke depan. Di kejauhan, spanduk "Finish" mulai terlihat kecil di ujung jalur. Penonton makin ramai, teriakan makin membahana. Dan banyak dari mereka mulai merekam momen langka ini. Ondel-ondel kura-kura yang dianggap lambat dan membosankan, kini berada jauh di depan kelinci yang semula dijagokan. Saat itulah salah satu anggota panitia lomba, Mas Dayat, berbisik pada rekan di sebelahnya, "Ini lomba apa drama ya? Gue sampai merinding liatnya." Dan temannya menjawab, "Ini bukan sekadar lomba. Ini pelajaran hidup." Sementara itu, angin siang yang lembut mulai berhembus perlahan di arena lomba, menggerakkan dedaunan pepohonan di sekitar jalur perlombaan. Suasana menjadi tenang, seolah mendukung langkah lambat ondel-ondel kura-kura yang terus maju dengan irama pelan tapi pasti. Ia tidak tergoda untuk berhenti, tidak ingin terbuai suasana santai di taman yang rindang itu. Walau langkahnya pendek-pendek, semangatnya membumbung tinggi. Setiap kali ia mengangkat kakinya, terlihat wajahnya yang penuh tekad. "Lambat tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti," gumamnya dalam hati. Ia mengingat nasihat kakeknya, seorang ondel-ondel sepuh yang sering berkata, "Kemenangan bukan soal kecepatan, tapi tentang konsistensi dan niat baik." Dan kalimat itu kini menjadi bahan bakarnya. Di sisi lain, kelinci Onci si ondel-ondel yang bertelinga panjang, sedang tergolek santai di balik semak. Ia masih mengira dirinya jauh lebih unggul. "Ah, aku istirahat sebentar aja," katanya sambil merebahkan diri di atas daun-daun kering. Ia mendengkur kecil, sambil membayangkan dirinya berdiri di podium kemenangan, dielu-elukan oleh penonton. Tapi yang tidak ia sadari, waktu terus berjalan, dan suara langkah kecil ondel-ondel kura-kura makin lama makin mendekat ke garis akhir. Tak ada musik dramatis, tak ada efek suara atau sorakan heboh, tapi langkah itu benar-benar bergerak pasti, menuju tujuan. Di sepanjang jalan, ia melewati batu besar, jalan berlubang, bahkan ada seekor ayam yang hendak menyeberang. Tapi semua itu tak mengalihkan perhatiannya. "Fokus," katanya pada diri sendiri.
Beberapa ondel-ondel kecil yang menjadi penonton di pinggir jalan mulai menyadari perubahan situasi. Mereka saling berbisik dan berdecak kagum. "Lihat, kura-kura ternyata udah sampai sini," ujar Ondil, salah satu anak ondel-ondel yang membawa kipas angin mini. Padahal tadi kelihatan ketinggalan jauh banget. Ada juga yang mulai ikut menyemangati. Mereka meneriakkan nama kura-kura sambil berdendang, "Pelan-pelan asal selamat, kura-kura hebat banget." Sorakan itu membuat langkah kura-kura makin mantap. Walau peluh membasahi keningnya dan kakinya terasa berat, ia tak mau menyerah. Ia sadar, bukan kecepatan yang akan membawanya menang, melainkan kegigihan dan kepercayaan pada proses. Ia bahkan sempat menoleh ke arah penonton dan mengangkat tangan seolah mengajak mereka untuk tidak meremehkan diri sendiri. Lama-lama suara riuh itu membangunkan kelinci Onci. Ia terlonjak kaget, membuka mata, dan langsung melompat. "Waduh, aku ketiduran. Jangan-jangan dia udah." Ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya karena langsung lari terbirit-birit. Tapi tubuhnya yang terlalu santai tadi malah membuatnya kesemutan. Ia tersandung batu kecil dan terjatuh, lalu bangkit kembali dengan wajah penuh panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap masih sempat mengejar. Tapi dari kejauhan ia melihat sosok ondel-ondel kura-kura sedang melangkah ke garis akhir. Penonton bersorak makin kencang. Satu langkah lagi, dan jreng! Ondel-ondel kura-kura melewati garis finish dengan senyum yang tidak meledak-ledak, tapi tulus. Ia menyatukan telapak tangannya ke dada, menunduk pelan, dan bersyukur dalam hati. "Alhamdulillah, akhirnya sampai juga." Kelinci Onci terdiam di tengah lintasan. Ia menunduk, merasa malu. Tapi ondel-ondel kura-kura malah mendekatinya. "Tenang, teman. Aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah aku mulai," ucapnya sambil tersenyum. Kalimat itu membuat Onci tertegun. Ia menatap kura-kura dan mengangguk. "Kamu benar. Aku terlalu sombong," kata Onci pelan. Penonton pun memberikan tepuk tangan bukan hanya untuk kemenangan kura-kura, tapi juga untuk pelajaran berharga dari lomba hari itu. Bahwa kemenangan bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tetap konsisten, tidak menyombongkan diri, dan terus berjalan dalam kebaikan. Mereka berdua akhirnya duduk bersama di rumputan, minum es kelapa, sambil tertawa mengenang kejadian barusan. Dan kisah itu menjadi pelajaran hidup yang diceritakan dari satu ondel-ondel ke ondel-ondel lainnya di kampung. Sementara kelinci yang semula sombong itu masih tertidur dengan pulas di bawah pohon rindang. Angin berembus pelan membawa debu dan suara langkah pelan tapi pasti dari sang ondel-ondel. Walaupun kakinya tidak selincah kelinci dan setiap geraknya seolah lambat seperti tarian Betawi klasik yang lembut, tapi semangatnya justru semakin membara. Wajahnya yang penuh corak khas ondel-ondel tetap tenang, dan matanya yang besar seperti berkata, selama belum sampai garis akhir, perjuangan belum selesai. Langkah demi langkah, suara genta dari badannya terus berdenting seiring gerak maju yang konsisten. Penonton yang awalnya mencibir, kini mulai berdiri dan bersorak. Terkejut melihat bahwa ondel-ondel masih terus maju dan semakin mendekati garis finish. Bahkan beberapa anak-anak kecil yang menonton mulai menggoyangkan tangan mereka, ikut menari kecil mendukung ondel-ondel dengan teriakan semangat seperti, "Ayo ondel-ondel, kamu pasti bisa." Dan benar saja, langkah pelan tapi konsisten itu akhirnya menuntunnya tepat ke depan garis finish. Detik demi detik berlalu, dan ondel-ondel menjejakkan langkah terakhirnya tepat di pita penanda garis akhir. Sorak-sorai pun pecah seketika. Penonton yang semula meremehkan langsung berubah bersorak penuh semangat. Bahkan para ibu-ibu yang tadi duduk sambil ngopi mulai berdiri dan bertepuk tangan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun dari tidurnya, menguap dan mengucek matanya, lalu melihat ke arah tribun penonton yang sudah bersorak-sorai. Dengan panik, dia melompat cepat, berharap masih bisa memenangkan perlombaan. Tapi sudah terlambat. Ketika ia mendekati garis akhir, ondel-ondel telah lebih dulu menyeberanginya dengan mantap dan bangga. Kelinci hanya bisa tertegun, dan wajahnya merah pada menahan malu. Ondel-ondel berdiri di sana, dengan kepala bergoyang khas dan badannya menggoyang seperti berterima kasih. Tak perlu berkata-kata, karena geraknya telah berbicara banyak. Kesabaran dan konsistensi lebih berharga daripada kesombongan dan terburu-buru. Tak hanya jadi pemenang perlombaan, ondel-ondel juga memenangkan hati banyak orang.
Dari yang sebelumnya dianggap hanya boneka besar pemanis hiburan kota, kini dilihat sebagai simbol ketekunan dan rendah hati. Ia menjadi inspirasi. Di kampung itu, anak-anak kemudian menciptakan lagu kecil bertema ondel-ondel pelari juara. Mereka menyanyikannya sambil bermain, menirukan gerakan lambat tapi mantap seperti ondel-ondel. Bahkan kelinci sendiri datang menghampiri ondel-ondel dan menundukkan kepala, meminta maaf atas kesombongannya. "Aku terlalu percaya diri, dan terlalu cepat berpuas diri," kata kelinci. Ondel-ondel tidak menjawab, hanya menggoyang-goyangkan kepala seperti biasa, lalu mengangkat satu tangan ke atas, seolah memberi pesan, "Yang penting terus jalan, jangan berhenti." Kelinci tersenyum malu, dan mereka pun berjabat tangan. Sejak itu, kelinci dan ondel-ondel menjadi sahabat baik. Mereka sering berjalan bersama keliling kampung, kelinci dengan lompat-lompat cerianya, dan ondel-ondel dengan langkah lambat tapi pasti. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah mereka pun menyebar seperti dongeng modern. Di sekolah-sekolah, para guru menceritakannya saat pelajaran karakter dan akhlak. Para guru bilang, "Jangan jadi seperti kelinci yang cepat tapi sombong. Jadilah seperti ondel-ondel yang lambat tapi terus bergerak." Orang tua pun menjadikan cerita ini sebagai pengantar tidur, agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi sabar dan istiqomah. Bahkan ada yang bilang, setiap kali kita merasa kita tertinggal atau tidak secepat orang lain, ingatlah ondel-ondel yang tetap berjalan walau dicemooh, tetap menari walau diremehkan, dan tetap tersenyum walau diremehkan. Karena pada akhirnya, Allah lah yang memberi hasil sesuai dengan ikhtiar dan keikhlasan. Dan ketika kita belajar dari ondel-ondel ini, sesungguhnya kita sedang belajar dari akhlak yang diajarkan Rasulullah, untuk tidak terburu-buru dalam urusan dunia, untuk sabar dalam menghadapi proses, dan rendah hati ketika diberi kemenangan. Kemenangan ondel-ondel bukan karena dia cepat, tapi karena dia tekun dan tak pernah berhenti. Ini pelajaran berharga bagi siapapun yang merasa dirinya biasa-biasa saja, bahwa kamu bisa menang, asalkan kamu terus berjalan dan tidak menyerah. Bahkan langkah kecil, jika dilakukan terus-menerus dengan niat yang benar, akan mengalahkan lompatan besar yang penuh kesombongan. Itulah makna dari kisah ondel-ondel dalam The Tortoise and the Hare, versi Betawi yang luar biasa ini. Alhamdulillah, kisah kita hari ini sudah selesai ditonton sampai akhir. Masya Allah tabarak Allah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir kisah ondel-ondel melawan kelinci yang sombong ini. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan bersyalawat, hati kita jadi tenang, hidup kita jadi lapang, dan rizki pun mengalir deras. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa dalam setiap langkah hidup. Semoga kisah hari ini bisa jadi pengingat, bahwa dalam hidup kita tidak perlu cepat-cepat, yang penting istiqomah dan tidak sombong. Kita ambil pelajaran dari kisah hari ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan bagi kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah kabulkan doanya. Punya rumah mewah yang berkah, bermanfaat bagi umat, dan penuh barokah. Tapi yang menjawab salah pun jangan berkecil hati. Tetap kita doakan, semoga Allah beri kesehatan yang luar biasa, umur panjang yang berkah, dan rizki halal yang luas. Amin. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, serta jangan lupa tulis sholawat sebanyak-banyaknya untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan jangan lupa komen. Kira-kira kisah apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin kami ceritakan? Bisa tentang dunia hewan, dongeng klasik, sejarah Islam, atau bahkan kisah sehari-hari di kampung Betawi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sepatu.